Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana status bintang dan nama besar tidak lagi menjadi jaminan untuk tetap berada di singgasana tertinggi? Di koridor sunyi Pelatnas Cipayung, sebuah badai besar sedang menerjang kenyamanan para atlet top Indonesia melalui kebijakan baru yang sangat dingin dan objektif. Ini bukan lagi soal seberapa sering Anda menghiasi layar kaca atau seberapa banyak gelar yang pernah Anda raih di masa lalu, melainkan soal apa yang bisa Anda berikan di atas lapangan hari ini. Sebuah pengumuman mengejutkan baru saja meluncur dari meja petinggi PBSI, memaksa salah satu pahlawan bulu tangkis kebanggaan tanah air untuk menelan pil pahit yang mungkin paling sulit dalam sepanjang kariernya. Gema perubahan besar mulai terasa saat PP PBSI secara resmi memperkenalkan sistem reward berbasis level yang akan diterapkan secara ketat bagi seluruh penghuni Pelatnas Cipayung pada tahun 2026 ini. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah instrumen tajam yang dirancang untuk membedah performa setiap atlet tanpa pandang bulu. Di tengah hiruk-pikuk transisi ini, muncul satu berita yang paling mengguncang publik. Bintang tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting harus menerima kenyataan pahit bahwa statusnya diturunkan ke kategori Elite B. Keputusan ini seolah menjadi lonceng peringatan bagi siapapun di Cipayung bahwa masa kejayaan bisa berubah menjadi masa perjuangan hanya dalam hitungan musim, jika prestasi tidak lagi berjalan beriringan dengan ambisi. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, memberikan penjelasan yang cukup lugas mengenai filosofi di balik program levelisasi yang terkesan kejam namun strategis ini. Target utamanya adalah efisiensi pengiriman atlet ke berbagai turnamen internasional, di mana keberangkatan seorang pemain kini akan sangat bergantung pada kapasitas dan peluang prestasinya, bukan sekadar mengejar jumlah partisipasi semata. PBSI ingin memastikan bahwa setiap tetes keringat dan anggaran yang dikeluarkan membuahkan poin serta gelar juara yang nyata bagi peringkat dunia atlet Indonesia. Melalui kacamata strategi ini, kualitas performa dalam 10 turnamen yang menghasilkan prestasi jauh lebih dihargai daripada sekadar tampil di banyak ajang, namun selalu kandas di babak awal. Dibanding kita berikan turnamen banyak tapi tidak ada pencapaian, juga tidak maksimal peningkatan rankingnya, jadi lebih baik ikut sesuai dengan kapasitasnya. 10 tapi hasilnya bagus, kata Eng Hian di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Keputusan untuk melakukan downgrade terhadap sosok Ginting didasari oleh analisis mendalam mengenai pencapaiannya sepanjang tahun 2025 yang dinilai terus menunjukkan tren penurunan. Ginting yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan harapan di sektor tunggal putra, kini sedang menghadapi ujian mental terberatnya setelah terlempar ke peringkat 52 dunia versi BWF. Masalah cedera bahu yang berkepanjangan tampaknya menjadi musuh tersembunyi yang merenggut kelincahan dan akurasi yang dulu menjadi senjata utamanya di lapangan. Catatan merah dalam 7 bulan terakhir, di mana ia kesulitan hanya untuk sekadar menembus babak 16 besar, menjadi bukti konkret yang tidak bisa disangkal oleh tim pelatih sektor tunggal putra saat ini. Ginting untuk tahun ini kami downgrade ke B karena pencapaiannya dari 2025 itu masih turun, tutul Eng Hian. Dalam tatanan baru ini, kasta atlet level utama kini secara spesifik dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Elite A dan Elite B, dengan batas garis prestasi yang sangat jelas. Para penghuni Elite A dibebani target minimal harus merengkuh gelar juara di level turnamen Super 300 sebagai syarat mutlak untuk tetap bertahan di posisinya. Jika mereka berambisi untuk mencairkan bonus tambahan atau insentif prestasi, maka fokus mereka harus diarahkan pada turnamen dengan level yang lebih tinggi, yakni Super 500 ke atas. Ginting yang kini berada di Elite B praktis harus merangkak kembali dari bawah, membuktikan dirinya di turnamen-turnamen yang mungkin dulu hanya ia anggap sebagai pemanasan, demi merebut kembali kehormatannya sebagai pemain elit dunia. Kalau khusus Elite A itu sudah mendapatkan gelar 300, jadi kalau mau mendapatkan bonus harus mengejar level 500 ke atas, ujar pria yang akrab disapa Didi tersebut. Aturan main yang tidak kalah ketat juga berlaku bagi para pemain muda di level Pratama yang dikelompokkan ke dalam kategori Pratama A dan Pratama B. Di sini sistem promosi bekerja secara otomatis. Jika pemain Pratama B berhasil meraih gelar di International Challenge atau pemain Pratama A menjuarai turnamen Super 100, status mereka akan langsung naik kasta disertai dengan tambahan kuota turnamen. Persaingan yang kian kompetitif ini membuat Ginting tidak hanya bertarung melawan rasa sakit dari cederanya, tetapi juga melawan gelombang pemain muda yang lapar akan pengakuan dan siap menggeser posisi para seniornya. Kini publik hanya bisa menanti apakah sang Giant Killer mampu bangkit dari keterpurukannya atau justru tertelan oleh sistem meritokrasi Cipayung yang tanpa ampun.